Faktor pertama adalah substansi. Substansi itu terkait dengan peraturan perundang-undangan. Faktor kedua terkait dengan struktur. Struktur itu terkait dengan kelembagaan. Dan faktor ketiga itu terkait dengan kultur. Kultur itu terkait dengan budaya hukum. Maka ketiga faktor itu yang disebut dengan kata sistem itu saling mengikat. Tidak boleh berdiri sendiri. Bagus regulasinya, kulturnya buruk. Lembaganya bagus, kulturnya buruk. Nah, tidak seperti itu dalam konstruksi bernegara. Maka ketiga itu seiringan, makanya disebut dengan sistem. Nah, itu yang ingin saya kaji dalam pemilihan umum 2024. Yang pertama saya membahas dari sisi substansi. Yang saya kritisi kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah kompleksitas regulasi pemilu, ketidakpatuhan pada putusan peradilan, inharmonisasi norma, formalitas norma hukum kepemiluan, dan pertentangan peraturan kepemiluan. Saya mencoba bahas satu-satu Bapak Ibu. Hari ini yang hadir adalah yang terhormat Bapak Ibu pimpinan komisioner Bawaslu Kabupaten Kota dan juga Kecamatan. Kemudian yang pada prinsipnya adalah untuk menegakkan pemilihan umum 2024. Tetapi Bapak Ibu juga sekaligus untuk menegakkan pemilihan kepala daerah. Nah, ini problematika kita yang pertama. Di-nextkan saja. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya 2019 dan 2022 adalah putusan yang menegaskan bahwa saking kompleksnya pemilihan umum di Indonesia, maka sebuah lembaga yang seharusnya hadir secara khusus untuk menyelesaikan problematika pemilihan kepala daerah itu harus dihapus. Karena itu adalah amanah daripada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, bahwa akan hadir sebuah lembaga khusus untuk menyelesaikan problematika pilkada. Nah, itu dihapus. Kata-kata pada norma yang saya sebutkan tadi dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah menegaskan bahwa yang menyelesaikan perkara pilkada adalah Mahkamah Konstitusi. Artinya tidak ada lagi pemisahan lembaga makna antara pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Hal itulah sebenarnya yang menurut saya Bapak Ibu sebagai penegak pemilihan umum dan pemilihan seharusnya sudah tidak lagi mendapati regulasi yang berbeda antara pemilihan dan pemilihan umum. Nanti kepala daerah kita tidak tahu apakah nanti akan keluar lagi regulasi-regulasi tentang pemilihan. Nah, kalau regulasi-regulasi yang keluar lagi tentang pemilihan, maka konstruksi pemilihan itu memang betul-betul masih berbeda. Masih ada dua rumah, dua kubu. Ada pemilihan dan juga ada pemilihan umum. Nah, itu yang saya kritisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Rupa-rupanya mungkin anggota Dewan kita sudah belum memiliki waktu lagi untuk membahas rancangan undang-undang pemilihan umum, sehingga terfokusnya hanya kepada menjelang pemilihan umum yang dirinya sendiri adalah peserta. Padahal konstruksi putusan MK itu seharusnya Bapak Ibu sudah tidak disibukkan lagi dengan regulasi yang multi, pemisahan antara pemilihan dan pemilihan umum itu sendiri. Nah, hari ini kita masih didapatkan seperti itu. Sama halnya pada saat Bapak Ibu mau menerjemahkan pelanggaran administrasi atau sengketa atau pidana, mana regulasinya, mana perbuatannya, lembaganya mana, nanti diuji bandingnya kemana. Nah, itu berbeda semua tuh dan belum terselesaikan oleh negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan penyelesaian masalah pemilihan umum. Bapak Ibu, saya memberi catatan kepada poin kedua, yaitu terkait dengan regulasi undang-undang pemilihan kepala daerah atau disebut dengan pemilihan dan pemilihan umum itu sendiri dalam porsi money politik. Kita mengetahui bahwa porsi pemilihan umum dengan porsi money politik itu berbeda dalam proses, dalam waktu, dalam subjek, dan juga dalam sanksi. 3 penamaan tersebut juga memiliki 3 implementasi dan kebijakan yang berbeda antara pemilihan umum dan pemilihan. Sampai terbingung menyebutkannya. Maka pertanyaannya, apakah money politik pemilihan dan pemilihan umum itu berbeda? Tentunya money politik adalah tetap money politik. Perbuatannya curang tetaplah curang. Perbuatannya memberi uang tetaplah memberi uang. Perbuatannya memberi atau
menjadi tarikan jelas dengan problematika yang pertama terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tadi. Sama halnya dengan saya memberi catatan kepada penyelesaian secara administrasi yang juga pernah saya bahas dan pemidanaannya. Money politik adalah salah satu perbuatan yang bisa diselesaikan dengan pelanggaran administrasi dan pemidanaan. Kemarin ada yang bertanya, kenapa Bu? Kenapa harus dua? Di dalam tindakan korupsi atau extraordinary crime di seluruh regulasi, ketika dia adalah pejabat tata usaha negara atau sejenisnya atau PNS, maka bentuk penyelesaiannya adalah dua pintu. Bukan hanya di money politik saja, tapi untuk seluruh perbuatan. Saya memberi contoh PNS. PNS kalau terbukti dia melakukan tindakan korupsi atau gratifikasi atau lain sebagainya, maka pasti dia akan di PTDH. Sebelum PTDH, dia dilaporkan ke Tipikor. Maka diri dia itu terkena dua peradilan yang menyelesaikan pelanggaran atau perbuatan orang tersebut, dan itu sangat lumrah untuk di Indonesia. Pertama, dia akan diselesaikan di Tipikor. Kalau selesai putusannya di atas 5 tahun, bahkan sebelum 5 tahun, kalau PNS mau mengambil progresivitas, maka dia PTDH. Atau pemberhentian dengan hormat, bukan tidak dengan hormat. Nanti penyelesaiannya ke PT UN. Ini memberi makna kepada Bapak Ibu yang kemarin, yang misalnya ada yang bertanya, kenapa ruangnya begitu sekali sih untuk money politik? Ini bukan pelanggaran administrasi biasa, yang kalau misalnya ada petugas salah mencatat atau tidak mengumumkan pelanggaran administrasi, tetapi ini sebuah perbuatan yang di dalam lingkup hukum internasional disebut dengan extraordinary crime. Saya khawatir jangan-jangan nanti ada spesialisasi treatment. Oh, dia kan sudah di pelanggaran administrasi, ya sudahlah, nggak usah digabung-dukan. Nah, gitu. Jadi problematika sudah tidak usahlah digabung-dukan. Kita wajar kalau dipanggil oleh DKPP karena kita tidak menjalankan regulasi dengan baik. Padahal amanah kita ini kan hanya menjalankan regulasi. Kalau di anggota dewan yang tadi saya menyampaikan, anggota dewan memanggil eksekutif untuk memintai pertanggungjawaban. Kalau dalam sistem penegakan pemilihan umum, para penegak ini dipanggil oleh DKPP karena tidak menegakkan regulasi. Nah, yang diminta oleh regulasi ketika dia melakukan pelanggaran administrasi, boleh dia dilakukan pidana atau pidana kemudian PTDH. Dalam hal kepemilian bukan PTDH, berarti dicoret dia dari daftar calon. Nah, itu kebijakan yang saya harap, mungkin banyak orang juga mengharapkan, kita sama-sama menegakkan persoalan ini, tidak menspesialisasikan ruang lingkup salah satu penegakan hukum. Yang kedua adalah pertentangan peraturan perundang-undangan. Nah, ini menarik, ada sebuah bahasa di next kan, pertentangan peraturan kepemiluan. Saya membaca sedikit karena ini pendapat. Arif Sidarto mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip stabilitas dan prediktabilitas dalam kerangka negara hukum agar menjamin pelaksanaannya. Prof. Ramlan mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah demokratis, diperlukan kepastian hukum. Maka kepastian hukum dalam kepemiluan itu, pertama, undang-undang pemilu itu mengatur secara keseluruhan tahapan pemilu, sudah sampai tahapan nanti pada saat debat. Yang kedua, pasal-pasal dalam undang-undang bersifat konsisten satu sama lain. Yang ketiga, makna pasal tidak boleh ditafsir. Lagi-lagi, mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah mengkritisi sebuah kebijakan. Tidak bisa sebuah kebijakan tafsirannya tidak ada, tapi ditarik tafsiran dari regulasi lain. Dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak dikenal penafsiran ditarik dari regulasi yang lain. Maka sebuah regulasi harus bermakna tidak multitafsir dan konsisten. Artinya kalau ada pasal yang menjelaskan tentang sesuatu, maka pasal lain itu secara konsisten menjelaskan sesuatu dengan tegas yang sama. Nah, ada di dalam pelanggaran administrasi yang tidak terjelaskan, tapi kemudian diambil pemaknaannya dari peraturan Bawaslu tentang laporan dan temuan. Pertanyaannya adalah, apakah peraturan tersebut sudah memiliki makna tidak multitafsir dan konsisten? Karena di dalam peraturan di dalam undang-undang pemilihan umum menegaskan bahwa Bapak Ibu pengawas pemilihan di tingkat kecamatan itu memiliki kewenangan dan dijelaskan dalam undang-undang pemilu. Di dalam
tupoksi Bapak Ibu. Tetapi di dalam Perbawaslu yang baru terdapat kekosongan. Lah inilah akademisi itu ya begini, mengkritisi, kalau tidak diuji dia dianggap sah, dianggap baik. Kalau tidak diuji ya baik-baik saja. Kalau diuji ya kayak sekarang, kampanye bermasalah, DCT bermasalah. Kalau tidak diuji dia menjadi baik, dia menjadi tidak bermasalah. Tapi kalau ada orang yang menggugat, hari ini Perludem menggugat DCT, ya bermasalah. Tapi kalau DCT itu tidak digugat oleh seluruh 200 jiwa Indonesia menganggap DCT baik-baik saja. Itu konteks hukum itu seperti itu. Selama tidak ada yang menggugat dia dianggap baik, kecuali dikritisi. Tapi kalau dia digugat berarti ada yang bermasalah dengan regulasi tersebut. Saya hanya ingin mengatakan di dalam slide yang tentang pertentangan peraturan kepemiluan bahwa tupoksi Bapak Ibu sangat jelas di dalam Undang-Undang Induk, hanya saja di dalam implementasi tidak dijelaskan secara konkret, tetapi dibutuhkan penafsiran dari regulasi yang lain. Itulah yang berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bisa dikatakan tidak memiliki konsistenan norma di dalam peraturan. Yang keempat, Bapak Ibu, saya memberi catatan terkait masih dengan substansi. Saya memberi catatan terkait dengan ketidakpatuhan putusan peradilan. Mohon maaf, saya memang sedang berada di rumah Bapak Ibu, Bawaslu dan KPU. Tapi pada saat saya diminta untuk menyampaikan, maka tidak ada salahnya juga saya menyampaikan beberapa hal pemikiran saya. Ini adalah ketidakpatuhan putusan peradilan. Putusan MK tentang mantan narapidana yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian putusan Mahkamah Agung tentang 2 PKPU, yaitu PKPU tentang keterwakilan perempuan dan juga PKPU tentang mantan narapidana. Nah, ketidakpatuhan ini adalah contoh bagi penegak atau yang menjalankan pemilihan umum di Indonesia. Walaupun hari ini sebenarnya gugatan tersebut sedang diajukan dan pasca DCT ternyata cukup banyak permohonan dan gugatan di peradilan. Di MA itu kalau saya tidak salah sekitar ada 4, di PT UN juga ada, di Bawaslu juga ada. Jadi terkait DCT hari ini yang sedang Bapak Ibu ingin implementasikan, ternyata di ruang lingkup lain sedang dijadikan bahan uji di hampir seluruh peradilan Indonesia. Nah itu mungkin sehingga dampaknya apa terkait hal tersebut. Walaupun hari ini saya senang karena pembicaranya 2 perempuan. Ini bukan 30% lagi nih Bu. Ini udah 50% plus 1 kita menang Bu. Yang laki-lakinya cuma 1. Begitupun Bapak Ibu di sini rupanya banyak yang perempuan. Nah maka dari hasil website KPU yang juga pernah saya share itu next itu memberikan porsi secara terbuka bahwa dari seluruh partai politik kira-kira hanya 2 partai politik yang menjalankan amanah undang-undang. Ketidak menjalankannya amanah undang-undang yang jadi salah bukan partai politiknya malahan. Mohon maaf Bu, malah KPU yang kena. KPU yang sedang diujikan hari ini. Karena porsi kuota perempuan tidak terpenuhi. Padahal Bawaslu kuota perempuan adalah murni anak kandung dari reformasi. Karena 30% itu bagian daripada sejarah panjang reformasi untuk memberikan ruang kepada perempuan agar berada di legislatif. Karena kalau tidak Bapak Ibu mohon maaf, hak menyusui siapa yang mengetahui? Ya Bu ya, hak-hak melahirkan cuti ini dan cuti itu, ketenaga kerjaan dan porsi-porsi ruang lainnya, apalagi undang-undang TPKS hari ini, itu porsi keperempuanan yang harus didahulukan. Sehingga ketiadaan suara-suara perempuan yang dipaksakan oleh undang-undang hari ini dirasa menjadi sangat minim karena tidak memenuhi 30%. Dan sekitar 2-3 parpol saja yang memenuhi unsur 30% amanah undang-undang. Oke, next. Bapak Ibu, yang kedua tadi keterwakilan perempuan yang sampai hari ini sedang digugat. Yang kedua adalah mantan narapidana. Next. Di situ ada bagan. Ada 56 mantan narapidana korupsi di Indonesia, Pak. Kepri kalau saya tidak salah ada 1. Nah, itu saya mengatakan, selama tidak ada yang menggugat, itu akan menjadi baik-baik saja. Itu adalah regulasi. Maka akan dijalankan. Tapi kalau ada yang mau gugat, berarti ada problematika. Tapi di sisi lain, akademisi akan mengkritisi. Nah, hari ini 56 itu mantan narapidana yang sayangnya
atau biodata peserta itu tidak seluruhnya juga terumumkan. Dari misalnya satu partai politik dengan sekian ratus peserta, paling hanya berapa yang diumumkan di database-nya KPU kalau saya tidak salah, dan ada di slide saya tentang data pribadi peserta. Nah, 27 mantan napi korupsi caleg DPR, 27. 22-nya DPRD. 7-nya mantan napi caleg DPD, salah satunya Kepri, dan itu sudah dimuat di seluruh media nasional. Dan itu diumumkan oleh media walaupun tidak terumumkan melalui biodata para calon tersebut gitu ya. Yang terakhir yaitu formalitas norma hukum kepemiluan. Yang saya garis bawahi terkait formalitas adalah lagi-lagi tentang kuota perempuan dan juga mantan narapidana. Yang kedua, karena tadi saya mengatakan sistem hukum itu ada 3, 1 substansi, 2 struktur, saya akan membahaskan tentang struktur hukumnya. Next, Bapak Ibu, ini ada sejarah panjang tentang struktur hukum kepemiluan. Kalau kita mengetahui DKPP itu seharusnya putusannya final dan binding, jadi tidak bisa diuji lagi. Seharusnya KPU pun demikian. Tapi karena KPU seakan-akan dianggap keputusan pejabat tata usaha negara, jadi banyak keputusan-keputusan lembaga peradilan semi peradilan seperti ini yang diujikan ke PT UN. Saya akan meletakkan beberapa contoh kasus, mungkin Bapak Ibu kita semua tahu. Yang pertama adalah sengketa proses tersebut nama, saya meletakkan di situ bahwa oleh DKI Jakarta memerintahkan KPU Provinsi agar mengembalikan nama tersebut di DCT. Ini kisah tahun 2018. KPU Provinsi DKI Jakarta justru tidak tidak mematuhi putusan Bawaslu, justru mematuhi putusan atasan. Kita sedang berbicara struktur hukum tentang lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum. Yang kedua, kita sangat tahu ini putusan DKPP nasional, yaitu tersebut nama sebagai anggota KPU RI mengeluarkan keputusan bahwa orang tersebut putusannya DKPP dan itu diterima DKPP tersebut. Cuma sayangnya hasil DKPP diuji ke PT UN. Pertanyaannya, putusannya diberhentikan, kemudian hasil putusan DKPP diuji ke PT UN. Ada 2, bahwa DKPP dianggap sebagai pejabat tata usaha negara. Yang kedua, tidak patuhnya terhadap putusan peradilan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah DKPP putusan tata usaha negara? Nah, padahal DKPP kalau dalam ilmu hukum disebut dengan basicing. Basicing itu keputusan, bukan regeling. Tapi keputusan DKPP yang terkait kode etik diuji ke PT UN. Nah, saya menceritakan begini bukan dijadikan sebagai contoh, tetapi bagian daripada kritik penyelenggara pemilihan umum yang tidak patuh kepada semua lembaga. Jadi kalau ada persoalan, putusan terus mencoba uji coba, hampir persis dengan Partai Prima. Partai Prima Bawaslu 2 kali tidak dijalankan oleh KPU, kemudian datang ke PT UN 2 kali, putusan PT UN menyatakan bukan kewenangan kompetensi absolut, kemudian lari ke PN, padahal tindakan putusan PN sudah salah secara jalur hukum, karena PN tidak boleh memeriksa kasus tersebut, bukan kewenangannya. Nah, ini cara bagaimana masyarakat mencari, seakan-akan mencari keadilan hukum, tapi yang dikritisi melangkahi prosedur atau aturan main di dalam peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah kultur. Nah, inilah yang saya mengkaji tentang kampanye pemilu, Bapak Ibu, yang juga pernah saya sampaikan sebelumnya. Ada putusan MK 65/2023 dan PKPU yang barusan sudah disampaikan oleh KPU. Ada 2, yaitu fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan. Fasilitas pemerintah, apakah kemudian memang betul diperbolehkan? Justru mengkhawatirkan, Pak, menurut saya. Fasilitas pemerintah itu tidak akan terlepas dari Undang-Undang ASN. Dan fasilitas pemerintah yang di dalamnya adalah ASN adalah dikunci kewenangannya dengan netralitas PNS-nya. Lantas bagaimana mau menjaga kampanye di ruang publik yang itu adalah fasilitas pemerintah? Dan bagaimana pula jaminan pengawasan tersebut? Kampanye saja, jaminan penegakannya menurut hemat saya itu sangat susah.
poster berapa kali berapa, ini berapa kali berapa, dana, uang, dan lain sebagainya. Ini yang dalam lingkupnya adalah pemerintah yang tidak terlepas daripada netralitas ASN yang seharusnya dijaga. Nah itu yang menurut saya kalau untuk fasilitas pemerintah ini cukup disayangkan. Walaupun itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi, lagi-lagi akademisi itu adalah salah satu profesi kemerdekaan paling hakiki. Karena dia bisa mengkritisi putusan peradilan ataupun kebijakan lainnya begitu. Berbeda dengan implementasi misalnya. Yang kedua fasilitas pendidikan. Nah ini saya memberi garis bawahi bahwa saya sepakat dengan fasilitas pendidikan. Kenapa? Pendidikannya itu kan sudah dibatasi hanya universitas, sekolah tinggi kan begitu. Bukan pada sekolah-sekolah di bawahnya, tetapi dalam tataran universitas atau sekolah tinggi. Nah untuk fasilitas pendidikan, kalau saya diperbolehkan untuk berargumentasi jauh lebih baik daripada fasilitas pemerintah. Karena fasilitas pendidikan yang tidak diperbolehkan membawa atribut kampanye, maka isinya adalah hanya adu gagasan. Dan mahasiswa-mahasiswa itu seharusnya adalah masyarakat yang paling kritis di dalam tataran keilmuan seharusnya ya, walaupun konon katanya pendidikan kritisasi mahasiswa itu mulai meredup kok katanya begitu, sehingga memunculkan nilai-nilai kritik, nilai-nilai argumentatif, nilai-nilai gagasan, nilai-nilai visi misi di ruang-ruang pendidikan itu sangat baik selama lagi-lagi pengawasan bekerja dengan fair dan jujur. Jangan-jangan si A diperbolehkan dikeluarkan izin, yang lain tidak diperbolehkan mengeluarkan izin. Jadi kalau saya diminta melihat putusan Mahkamah Konstitusi antara dua fasilitas, saya memberi porsi yang berbeda-beda. Karena yang satu telah diikat netralitasnya dengan Undang-Undang ASN, yang satu betul-betul adalah Undang-Undang Partai Politik. Salah satu fungsi dan tujuannya adalah memberikan pendidikan politik. Nah ini ranahnya para peserta memberikan pendidikan politik. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Kita boleh berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.